Siapakah pengikut ulama salaf sebenarnya? Imam Hanafi lahir 80 Hijriah, Imam Maliki lahir 93 Hijriah, Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, Imam Hambali lahir pada tahun 164 Hijriah, Imam Asy'ari lahir pada tahun 240 Hijriah. Mereka ini semua disebut sebagai ulama salafus saleh atau dikenal dengan nama ulama salaf. Apa itu salaf? Salaf ialah nama zaman, yaitu merujuk kepada golongan ulama yang hidup antara kurun zaman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga 300 Hijriah. 3 kurun pertama itu bisa diartikan 3 abad pertama, dari 0 sampai dengan 300 Hijriah. Golongan generasi pertama dari 300 tahun Hijriah itu disebut sahabat Nabi karena mereka pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan generasi kedua disebut dengan tabi'in, yaitu golongan yang pernah bertemu sahabat Nabi meskipun tidak pernah bertemu dengan Nabi. Golongan generasi ketiga disebut dengan tabi'at tabi'in, yaitu golongan yang tak pernah bertemu Nabi dan sahabat Nabi tapi pernah bertemu dengan tabi'in. Jadi Abu Hanifah, pencetus mazhab Hanafi, merupakan murid sahabat Nabi, maka beliau seorang tabi'in. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal, Imam Asy'ari pula berguru dengan tabi'in, maka mereka adalah golongan tabi'in. Jadi kesemua imam-imam yang mulia ini merupakan golongan salaf yang sebenarnya, dan pengikut mazhab mereka lah yang paling layak digelar sebagai salafi atau salafiyah, karena salafi maksudnya ialah pengikut golongan salaf. Jadi beruntunglah kita di Indonesia yang sebagian besar masih berpegang pada mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab salaf sebenarnya dan tidak lari dari paham Nabi dan para sahabat. Sementara ulama rujukan Wahabi yang mengaku sebagai salafi adalah sebagai berikut. Ibnu Taimiyah lahir 661 Hijriah, lahir 361 tahun setelah berakhirnya zaman salaf. Nasiruddin Albani lahir 1333 Hijriah, wafat pada tahun 1420 Hijriah atau 1999 Masehi. Lahir beliau 1033 tahun setelah berakhirnya zaman salaf. Muhammad Abdul Wahab, pendiri gerakan Wahabi, lahir tahun 1115 Hijriah, lahir 815 tahun setelah berakhirnya zaman salaf. Muhammad bin Bas lahir 1330 Hijriah, beliau wafat pada tahun 1420 Hijriah atau 1999 Masehi, sama dengan Albani, lahir 1030 tahun setelah berakhirnya zaman salaf. Al-Utsaimin lahir pada tahun 1928 Masehi, beliau wafat pada tahun 2001. Beliau lahir entah berapa ribu tahun setelah zaman salaf. Mereka ini semua hidup di akhir zaman, kecuali Ibnu Taimiyah yang hidup di pertengahan zaman antara zaman salaf dan akhir zaman. Mereka ini ulama rujukan Wahabi, semua sangat jauh dari zaman salaf, tapi sangat aneh apabila pengikut sekte Wahabi membanggakan diri sebagai salafi atau pengikut golongan salaf dan menyebutkan mereka sebagai salafi Wahabi. Sedangkan rujukan mereka adalah dari kalangan yang datang dari golongan ulama akhir zaman. Mereka menuding ajaran sifat 20 Imam Asy'ari yang lahir tahun 2040 Hijriah sebagai bid'ah yang sesat. Tidak mengherankan, semua organisasi dan semua paham yang berkembang di Indonesia tentu punya karakteristik masing-masing.
bila dia tidak mengaku seorang Wahabi, tapi semua aliran yang diikutinya tidak boleh zikir jama'i, tidak boleh ziarah kubur, tidak boleh selawat kepada Rasul secara besar-besaran, tidak boleh memuji Rasul berlebihan, tidak boleh mengatakan bahawa orang tua Nabi berada dalam zaman fatrah dan lain-lain, maka ciri khas itu menjadi sebutan Wahabi di akhir zaman. Meskipun sekarang ini sudah banyak berkembang pemahaman-pemahaman baru yang seolah-olah mereka merasa berat menerima nama Wahabi, padahal ciri khas semua berada di pundak mereka. Hati-hatilah, dunia sedang berada di akhir zaman. Wassalamualaikum.